Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran PPKN kelas 11. Kita masuk ke bab 2 tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Akan ngebahas tentang hakikat demokrasi. Bagaimana hakikat demokrasi di Indonesia? Nah, sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu secara etimologi bahwa demokrasi itu berasal dari dua kata. Dalam bahasa Yunani ada kata demos dan kratos. Demos artinya rakyat, kratos atau kata lainnya adalah krain, itu adalah pemerintahan atau aturan kekuasaan, yang artinya pemerintahan di tangan rakyat. Demokrasi menurut KBBI merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini adalah salah satu tokoh kenegaraan. Beliau pernah menjabat sebagai Presiden Amerika yang ke-16 dan terkenal sebagai peletak konsep dasar demokrasi. Kemudian bagaimana klasifikasi demokrasi? Klasifikasi demokrasi ini bisa dilihat dari demokrasi formal, demokrasi material, demokrasi gabungan. Nah, di demokrasi formal atau kata lainnya adalah liberal, di mana suatu demokrasi menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi material atau ini yang menganutnya adalah kebanyakan negara komunis, di mana demokrasi yang dititik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi, sedangkan persamaan bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi gabungan ini adalah yang dianut oleh negara-negara non-blok, demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Oke, nah ini kemudian ditinjau dari sistem pemerintahan. Ada demokrasi parlementer, ada demokrasi presidensial, ada demokrasi dengan sistem referendum, dan ada demokrasi Pancasila. Nah, demokrasi Pancasila adalah demokrasi paham yang bersumber pada kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia. Oke, berikutnya ini ditinjau dari cara penyaluran kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung, ada demokrasi perwakilan, dan ada demokrasi gabungan. Kemudian bagaimana prinsip-prinsip demokrasi? Nah, ini akan dibahas untuk di pertemuan di kemudian hari. Kemudian dengan penjelasan dengan tayangan PPT yang sederhana ini kalian bisa dapat memahami dan mengerti. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.